Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas EKI 6F ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadilah Haya, NIM 0501191006, kelas Ekonomi Islam 6F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Ekonomi Pertanian. Di sini saya ingin mengambil judul mengenai pengantar ekonomi pertanian. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan mengenai ekonomi pertanian, pengantar ekonomi pertaniannya. A. Ruang lingkup ilmu ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi pertaniannya. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana konsumen, produsen, dan masyarakat melakukan pilihan dengan serangkaian yang tersedia dari kemungkinan penggunaan sumber daya alamnya ini atau sumber daya yang langka ini dalam proses produksi, alternatif, distribusi, dan konsumsi barang-barang lainnya. Nah, di sini bagian apa sih yang dimaksud dengan pengertian ekonomi atau ekonomi pertanian itu gitu kan? Nah, pengertian ekonomi pertanian menurut teman-teman nih apa sih artinya gitu kan? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya ekonomi pertanian ini itu adalah suatu cabang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari berbagai banyak hal. Nah, bisa melalui dari produsen, konsumen, terus itu masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam ini biasanya langka ya, karena dalam proses produksinya, distribusinya, konsumennya atau konsumsi orangnya gitu kan. Dalam produk pertanian ini terutama pangan, sandang, dan papan gitu. Poin yang ketiga yaitu pengertian ilmu ekonomi sama pengertian pertanian. Beda ya, pengertian ilmu ekonomi sama pengertian pertaniannya. Tadi itu cuman ilmu ekonomi dengan ekonomi pertanian, sedangkan ini pengertian ilmu ekonomi dan pengertian pertaniannya. Nah, apa sih menurut pendapat kalian atau menurut kalian mengenai pengertian ilmu ekonomi dan dan pengertian pertaniannya? Mari, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya definisi ilmu ekonomi itu dijelaskan ada tiga sebab. Ada tiga subbab pokok pembahasannya itu paling penting gitu kan. Yang pertama itu ada ekonomi mikro versus ekonomi makro. Dan yang kedua itu adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif. Dan yang ketiga itu adalah sistem ekonomi alternatifnya. Nah, sedangkan pengertian pertaniannya ini, menurut pendapat teman-teman itu apa sih mengenai pertaniannya gitu kan? Nah, pasti petani atau membajak sawah gitu kan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya pengertian pertaniannya ini, nah, menurut Hadi Sopertri tahun 1975, nah, dia mengemukakan pendapatnya bahwasanya pertanian ini diartikan sebagai setiap campur tangan tenaga manusia ini dalam perkembangan tanaman, nah, maupun hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik daripada campur tangan tenaga manusia gitu. Terus tuh ada menurut Monser tahun 1965, dia memberikan definisi pertaniannya ini sebagai sejarah proses produksi yang memiliki ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu yang paling mendasar itu adalah proses pertumbuhan tanaman dari waktu ke waktu atau proses tumbuhan dari tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam satu usaha tani sebagai suatu perusahaan. Nah, di sini saya ingin juga menjelaskan bahwasanya pengertian pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan usaha tani? Tadi saya juga sudah menyinggung usaha tani itu bagi perusahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha tani bagi sebagai usaha perusahaannya itu? Nah, usaha tani sebagai perusahaannya itu adalah petani dalam mengelola untuk memperoleh
atau untuk mempengaruhi pertumbuhan tanamannya itu, baik itu pertumbuhan hewan tersebut dengan menggunakan prinsip perusahaan gitu kan. Nah, artinya itu dia mempertimbangkan berbagai kombinasi input maupun output yang diberikan agar bisa menghasilkan output yang terbaik yang sesuai dengan tujuannya yang secara efisien dan efektif. Gitu maksudnya teman-teman dari pengertian usaha tani sebagai perusahaan. Terus selanjutnya ada struktur pertanian. Nah, struktur pertaniannya ini berdasarkan ruang lingkupnya itu dapat dibedakan yang menjadi ada arti luas, arti sempit. Nah, berdasarkan cara pengusahaannya itu dapat dibedakan menjadi pertanian rakyat maupun pertanian perusahaan besar. Sedangkan berdasarkan lokasi dapat dibedakan menjadi rural dan urban area gitu. Nah, tadi udah disinggung bahwasannya struktur pertanian itu berdasarkan dari arti luas dan sempitnya. Terus itu berdasarkan dari cara perusahaannya terbesarnya, terus itu berdasarkan dari lokasinya, sudah kita bahas dan kita singgung. Nah, di sini sih apa yang dimaksud dengan ruang lingkup ekonomi pertaniannya. Nah, pertanian dalam arti sempitnya ini dia meliputi tanaman pangan dan hortikultural gitu kan, hortikulturan serta perkebunan gitu. Nah, sedangkan pertanian dalam arti luasnya dia meliputi selain pertanian. Dalam arti sempitnya juga termasuk kayak contohnya nih, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lainnya. Nah, perkebunan itu termasuk di dalam perkebunan rakyat atau perkebunan besar atau perkebunan perusahaan gitu kan, termasuk perusahaan. Sedangkan perikanan, dia dalam perikanannya itu dikenal pembagian lebih lanjut dari perikanan darat atau perikanan laut gitu. Gitulah yang dimaksud dengan arti luas dan sempitnya bagi ekonomi pertaniannya atau khusus untuk pertaniannya saja. Oke, baik, di sini ada ya sejarah ilmu ekonomi pertaniannya. Sejarah ilmu ekonomi pertaniannya itu ada beberapa pendirinya, bahwasannya ilmu ekonomi pertaniannya ini merupakan satu cabang ilmu yang masih sangat muda dan sekian dari generasi dari ilmu ekonomi modern yang dikembangkan oleh Adam Smith dan melalui dari bukunya mengenai judul The Wealth of Nation pada tahun 1776 di Inggris. Nah, ilmu ekonomi pertanian ini boleh dikatakan atau dilahirkan berasal dari Amerika Serikat, itu tepatnya sejak mata kuliah atau mata pelajarannya rural economy pertama kali dianjarkan pada tahun 1852 di Universitas Ohio. Nah, setelah itu ada muncul mata pelajaran Economy of Agricultural. Mata pelajaran Economy of Agricultural itu mulai diberikan dari Universitas Cornell. Nah, Universitas Cornell ini pada tahun 1901 dan Free Management pada tahun 1903. Nah, pada tahun 1910 ada beberapa universitas yang sudah memiliki agricultural economy gitu kan, seperti yang dilakukan oleh Profesor Henry C. Taylor di Universitas Wisconsin-Madison gitu. Itu pendiri-pendirinya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya ekonomi pertaniannya tadi itu menurut para ahli di penjuru dunia gitu kan. Nah, di sini ada khusus menurut para ahli untuk di Indonesia gitu kan. Nah, di Indonesia ini ilmu ekonomi pertaniannya ini dikembangkan tahun 1950-an itu dipelopori oleh Profesor Iso Reksohidjojo dan Profesor I.R. Toko Sumidjojo. Nah, masing-masing itu ada dosen dari UI dan dosen dari UGM.
Nah, ekonomi pertaniannya ini itu dilahirkan pada awal 1950-an, namun barulah berhasil untuk memperoleh dukungan yang kuat, simpati yang besar melalui masyarakat luas maupun sempit, itu setelah berdirinya Profesi Penghimpunan Pertanian Indonesia atau bisa disebut dengan PERPI pada awal 1969. Itulah sejarah-sejarah ilmu ekonomi pertanian atau sejarah ekonomi pertaniannya. Baik, selanjutnya ada studi kasus jurnal pendukung ekonomi pertaniannya. Judulnya mengenai keterkaitan antara karakteristik konsumen dengan tingkat kepuasan mereka dalam melakukan pembelian sayuran organik di pasar modern Kota Medan. Nama penulisnya ada Eli Nurisa Yuniar Hanifatur Azizi Bukubi sama Khairunna. Dan penerbitnya Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian dari Unpad tahun 1 Juli 2020. Jadi ini jurnal terbaru ya teman-teman dari tahun 2020. Langsung lanjut ke kesimpulannya ya. Dari hasil penelitian atau mini riset dari artikel tersebut ini adalah dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konsumen sayuran organik di Kota Medan dengan ukuran sampel sebanyak 90 responden dapat disimpulkan bahwa kelamin didominasi oleh perempuan, usia didominasi pada 31 sampai 40 tahun. Nah, pendapatannya itu didominasi pada 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Lamanya tingkat pendidikan dominasi 16 tahun atau setara dengan S1 dan jumlah tanggungan keluarganya itu oleh 2 orang gitu kan. Namun konsumen akan memanfaatkan terhadap kesehatan dari sayuran organik yang memunculkan loyalitas mereka dalam mengkonsumsi sayuran organik walaupun harganya lebih mahal dan sayuran non-organik atau harganya itu naik sekalipun. Nah, sayuran organik ini cenderung memiliki harga yang relatif lebih non-organik. Hal tersebut disebabkan oleh proses produksi sayuran supaya menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk menghindarkan penyerangan hama dan penyakit serta baiknya kualitas sayuran organik oleh terbebasnya produk dari bahan kimia. Dengan tingkat pendidikan ini, konsumen semakin banyak mendapatkan informasi mengenai gaya hidup sehat sehingga saat membeli dan mengkonsumsi sayuran organik, konsumen itu mendapatkan kepuasan tersendiri itu karena dirasa sangat bermanfaat bagi kesehatannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa diterima baik kepada audiens, kepada masyarakat, kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dari awalnya juga. Mohon maaf apabila kata-katanya yang berbelit, kata-katanya yang susah untuk memahami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.